Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Apa kabar? Sehat-sehat ya teman-teman ya. Sore di Bali cerah. Ini lagi ngumpul nih sama teman-teman MTRI Bali. Gusti Om Dani, Madit, Madi, Marif sama Pak Guru. Nah, syukurlah sore ini diizinin buat review nih. Ini kalau saya bilang motor MT25 ya, meskipun old, terhedon lah ya di Bali, baik secara aksesoris maupun performance ya teman-teman ya. Yamaha MT25 old atau first generation, sama kayak motor saya dulu yang pertama ya, tahun 2015. Oke, kita start dari performance kali ya. Ini percaya nggak percaya, tapi harus percaya, ini adalah mesin Yamaha R3, bukan bore up ya berarti istilahnya. Memang original 320 cc. Nah, itu di sini nih kelihatan nih. Jadi saya bilang tadi memang kentara ya, secara performance, secara tenaga dan torsi sudah pasti nambah ya dari settingan standar ya. Terus buat nunjang performance, knalpot sudah diganti nih pakai Aero full system. Ini pokoknya secara aksesoris nggak ada yang abal-abal, semuanya ori dan pada high levelnya ya teman-teman ya. Next, cara performance berikutnya, ini kelihatan nih secara gear dan rantai kecil, ukuran 420, beda dengan gear rantai konfigurasi standarnya. Mungkin saya harus tanya nanti ya, kenapa ini pakai yang kecil, mungkin secara angkatan gitu ya, ataupun pada saat speeding jadi lebih ringan di sini. Nah, teman-teman bisa lihat jadi di sini. Dan lihat di bawah nih, quick shifter. Jadi udah nggak pakai repot-repot. Begitu kita mau pakai, ini udah setelan balap banget ya teman-teman ya. Secara transmisi udah nggak pakai repot dengan kopling, karena sudah ada quick shifter di sini terpasang. US Sport dari e-racer. Next, performance side di dalam sini ini nggak kelihatan. Yang pasti secara ECU juga udah diganti, bukan standarnya lagi, pakai ECU Daytona. Wes, biarin gini aja ya. Tadi kita udah ngomong mesin, nah sekarang kita ngomong suspensi. Nah, di bawah sini nih, Öhlins. Suspensinya udah pakai Öhlins, resetable di sini. Nah, ini saya sukanya Öhlins itu di sini ya. Dibandingkan dengan RPM saya, ini penyetelannya lebih mudah ya, karena instant di sini. Kalau di RPM saya harus ada penyetingan 2 baut, dan itu harus berhenti nyetingnya. Kalau ini enak banget nih, sambil riding pun kita bisa setting di sini. Öhlins. Sok depan pakai punya R6, tambah gambot aja. Nah, ini juga nggak ketinggalan secara performance pengeriman, sudah pakai disc brake-nya sih standar ya, cuman kalipernya dia pakai Tokicho, udah diganti dengan braided steel juga. Sebelah kiri, nah ini juga udah siap sebenarnya untuk double disc brake, cuman yang kiri belum dipasang aja nih. Nah, kalau tadi depan, nah sekarang yang belakang pakai Brembo underslang. Nah, seperti ini di bawah, bracketnya custom ya, dan sangat rapi. Mungkin bahannya aluminium ataupun duralium. Ini saya senangnya dari seleranya Pak Guru, bener-bener dibuat serapi mungkin. Saya tunjukin satu lagi nih. Ini di speedonya, kalau kita lihat speedonya masih pakai speedo bawaan ya teman ya. Cuman lihat nih, ini benar-benar dibentuk nih teman-teman. Dari mulai port buat speedo ini dibentuk nih. Terus formnya di pinggirnya sangat rapi, menyesuaikan dengan bentuk speedo standarnya MT25. Saya sangat kagum. Totalitas di sini tuh kelihatan banget ya teman-teman deh. Next, nah ini juga masuk ke performance, pakai silicone hose punyanya Project One. Kelebihannya di sini dia secara material lebih awet, kemudian lebih indah, lebih enak dipandang. Performance juga di sini nih teman-teman. Master remnya udah pakai Ako 1. Ini yang 19 in kalau nggak salah, beda dengan punya saya yang 16 in. Secara piston lebih besar. Nah, yang kiri juga sama, ini pakai 24 mili sama dengan punya saya. Lebih enteng karena jarak sumbunya ini 2,4 ya cm ya di sini. Reservoir pakai Brembo yang bening untuk menunjang keindahan.
keren. Nah, ini motor memang modelnya racing banget ya teman-teman deh. Jadi full stepnya pun juga harus racing, pakai Katsumoto. Nah, ini sempat kemarin jadi pilihan saya yang kedua ya, karena akhirnya saya pakai yang WR3, terus saya punya opsi juga untuk pakai RSV. Nah, Katsumoto ini juga cukup keren ya, kalau kita lihat simple, bentuknya kayak samurai banget ya, ciri khasnya Jepang. Dan jarak sumbunya ini bisa diatur, ini bisa kelihatan di sini. Cuman ini saya lihat reservoirnya juga nggak bisa ya ditaruh di dudukan standarnya teman-teman ya. Frame slider pakai punya Akna, kanan dan kiri. Nih buat masukan juga nih buat Pak Gur, kayaknya belum pakai axle ya di sini ya, saya lihat ya. Ataupun exhaust slider. Di sini juga udah pakai exhaust hanger diganti dengan punya Akna. Cinta produk dalam negeri ini. Terus kalau kita lihat sisi belakang memang nggak ada sennya. Di sini pakai 3-in-1 ya. Jadi sennya jadi satu di lampu belakang, teman-teman. Di Suma fat bar kita lihat tipenya MA006B original. Ini udah satu set sama racernya, jadi diganti utuh. Jadi di selain stang, racernya juga diganti di sini ya. Nampak rapi, dipaduin dengan brake Kataco 1, kemudian switch juga diganti. Ini juga udah pakai domino ya. Bar N pakai WR3, kemudian hand grip juga pakai domino yang soft, lengket banget tapi gampang habis. Kalau peleknya sih masih pelek standar, cuman di warna merah candy gitu. Bannya udah ganti Redlex. Ukurannya S21 ya, kayaknya 160 dan 120 deh ini ya, kalau dilihat secara kasat mata. Belakang udah pakai agar karbon. Terus teman-teman bisa lihat di sini engine cover punya RNG. Udah lihat mereknya gini udah tau lah kelasnya Pak Guru seperti apa. Dan ini menjadi salah satu trademark ya dari motornya Pak Guru. Dia pakai headlight punyanya Ducati Street Fighter. Kita coba nyalain ya, mesin 320 cc. Sudah cukup. Kalau melihat jambakannya dari tarikan gas tadi, saya harus berpikir berulang-ulang nih untuk ngetes motor ini. Kayaknya nggak eksponensial ini, bisa jadi peaknya di depan. bahaya. Oke, that's it, review sedikit sore ini. Saya sangat kagum lah dengan motor ini. Pertama kali saya lihat gitu, seleranya Pak Guru itu benar-benar luar biasa ya. Jadi secara performance, secara how it should be look gitu, nggak cuma performance, tapi secara look juga harus menggambarkan bahwa ini adalah motor yang benar-benar super street fighter ya teman-teman ya. Tuh ada yang kelewat satu, radiatornya tuh udah diganti pakai Bipro. Oke, barangkali itu aja sekedar review sore ini. Semoga bisa jadi inspirasi. Ini motor bukan punya saya, ownernya di sana yang baju merah. Oke, makasih banyak teman-teman. Salam dari MTRI Bali. Ciao.